Ada kabar gembira buat saudara, gereja akan memulai ibadah on-site-nya pada tanggal 5 Juli 2020 mendatang. Eklesia Semanan dan Eklesia Green Lake City sama-sama melakukan 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 dan 11 siang. Ada beberapa protokol kesehatan yang harus diikuti untuk menghindari penyebaran COVID-19 di gereja kita. Berikut prosedur jika saudara ingin beribadah on-site. Pertama-tama, saudara wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi online di alamat berikut ini. Pilih tanggal dan lokasi di mana saudara akan beribadah, lalu isi semua kolom yang diperlukan dan klik daftar. Saat itu juga saudara akan menerima WhatsApp konfirmasi dan simpanlah. Saat tiba di gereja, harap tetap menggunakan masker. Sembari menunggu antrian untuk mencuci tangan, petugas akan menanyakan konfirmasi pendaftaran dan memeriksa suhu tubuh menggunakan termogan. Batas maksimum suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius. Untuk menuju ruang ibadah, saudara bisa menggunakan tangga dari kiri dan kanan. Saat naik, ikuti jalur yang sudah disediakan dengan tetap menjaga jarak aman 1 hingga 1,5 meter. Bila saudara menggunakan lift, hanya bisa menampung 4 orang. Berdirilah di atas tanda yang ada. Amplop persembahan berada di depan pintu masuk. Ambillah jika saudara memerlukannya. Atau saudara bisa melakukan scan barcode yang tertempel di belakang kursi di depan saudara. Kotak persembahan berada di dekat pintu keluar ruang ibadah. Masukkan amplop saat berjalan keluar ruangan. Kami tetap menjaga agar Anda sehat, nyaman, dan selamat selama beribadah. Oleh karenanya, setelah dan sebelum ibadah, proses sterilisasi dilakukan di dalam ruang ibadah dan lokasi lalu lalang jemaat. Kami tahu ada kerinduan berjumpa dengan teman sepelayanan. Saudara bisa melakukan hal itu dengan tetap menjaga jarak atau bisa melakukannya di 38 Cafe dengan mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Jemaat yang memerlukan bantuan untuk mengikuti ibadah on-site bisa menghubungi call center berikut ini. Shalom Jemaat Eklesia yang kekasih, selamat datang di ibadah online GBI Eklesia. Kita masih di dalam bulan keluarga. Saya berharap khotbah-khotbah tentang keluarga yang sudah kita dengar selama beberapa minggu ini bisa semakin menguatkan keluarga kita dan membuat keluarga kita semakin bertumbuh. Hari ini kita kembali akan mendengarkan khotbah tentang keluarga. Dan selamat saudara-saudara mengikuti ibadah online ini, mengalami hadirat Tuhan, dan tentunya saja supaya kuasa ibadah turun atas saudara-saudara semuanya. Dan selamat beribadah bersama dengan keluarga saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Yang ada di rumah shalom. Saya percaya hadirat Tuhan selalu ada di mana kita ada. Yang percaya boleh bilang amin. Haleluya. Mari yang bersyukur sama Tuhan, kita mau angkat tangan kita bersama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang kami lalui, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan beserta memimpin hidup kami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami membutuhkan hadirat Tuhan. Hari ini kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Sebab kami tahu di mana Tuhan hadir ada kekuatan. Di mana Tuhan hadir ada kesembuhan. Di mana Tuhan hadir ada mukjizat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati boleh sama-sama katakan amin. Haleluya.
Mari kita tinggikan Dia bersama-sama hari ini. Thank you Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindungan. Sama-sama katakan Kau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananmu. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh Kau Tuhan Allah penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananmu. Yesus, Kau kemenanganku. Bersama katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah. Mulut kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama-sama katakan, Yesus. Mari kita angkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Agungkan Dia, tinggikan Dia. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Yesus Tuhan, mulut kami memuji-Mu. Yesus, mulut kami menyembah-Mu Tuhan, yang ditinggikan. Yesus yang disembah, Raja segala raja. Haleluya. Shigaralabata kayaralabata Hallelujah. We worship You. We praise Your name. We praise Your name. Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang diagungkan. Shigaralabata kayaralabata Kau perkasa Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia, Kau segalanya Yesus dalam hidup kami Tuhan. Kau kekuatan kami, mulut kami meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shigaralabata We need Your presence, Lord. We need Your presence, Lord. Hallelujah, Jesus. Mari di rumah kita masing-masing kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, agungkan Dia.
then sings my soul, my Savior God, to thee. You are so great, Lord. How great thou art. How great, how great. How great thou art. Come on, sing together, then sing my soul. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great. How great thou art. Come on, sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great, How great thou art. sungguh Kau Allah yang besar, Allah yang hebat, Tuhan. How great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art.
Tidak ada Allah seperti Engkau yang sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Tidak ada Tuhan yang lebih dahsyat selain Yesus, yang sanggup menyertai kami, melindungi kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, dengan segenap hati kami mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia dahsyat saudara. Yeay. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, tinggikan Yesus. Dia dahsyat. Yeay. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Ya, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan besarlah. Kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpuji, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus. Eklesia, lebih lagi naikkan pujianmu, sebab Raja kita ajaib saudara. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung, mari buka hatimu saudara. Katakan terpuji. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpuji, terpujilah Tuhan. Amin. Yesus, Yesus. Mari eklesia, terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus. Boleh sekali lagi sama-sama gereja Tuhan, nyatakan pujianmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Pasti saudara, Dia sanggup menunjukkan kasih-Nya. Yes. Lala bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah. Katakan dengan iman saudara. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya.
Sebab dia raja di atas segala raja, saudara. Dia yang berkuasa atas segalanya. Yeay. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Yeay. Kau kota benteng kami, perlindungan kami Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, nyatakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai lebih lagi saudara. Haleluya. Katakan nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Thank you Jesus. Dia Bapa yang kekal, gunung batu Mari Eklesia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Mari lebih lagi. Haleluya Tuhan. Engkau yang termulia di bumi, yes, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, yang percaya katakan nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, Nama yang telah membebaskanku. ya. Segala kuasa tunduk, katakan Tuhan, segala Tuhan. Amin. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Sekali lagi katakan, Dia termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau
semua diberkati, amin. Dan kita mau lebih lagi diberkati oleh firman Tuhan. Seberapa kita yang percaya bahwa hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersama katakan, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari yang bersyukur boleh angkat tangan kita bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Eklesia Semanan yang saya kasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema harmonisasi pelayanan dan keluarga. Nah, sebelumnya saya mau mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan kami hari ini berdiam diri
untuk mengikuti ibadah online ini. Walaupun lewat ibadah online ini kami tetap merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, zaman Tuhan bagi setiap kami. Karena itu ya Bapa, hamba yang menyampaikan dikuduskan dulu oleh Tuhan. Sehingga urapan-Mu terjadi dalam diriku. Sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah online ini pasti dilawat dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema kita bicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu dalam Matius pasal yang ke-22, saudara. Di ayat yang ke-34 sampai dengan ayat 40 saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Ini hukum yang terutama. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ini kalimat adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi, saudara, yang mereka sebenarnya tujuannya ingin mencobai Yesus. Jadi kalimatnya jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya yang sama dengan yang tadi disampaikan di ayat 37. Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini hebat nih. Pada ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, memang kalau bicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga ini, kita harus lihat dulu dari sebuah esensi yang paling jelas dulu, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan, sebenarnya saya menangkap ada 4 poin, saudara, bicara tentang pelayanan. Yang pertama adalah begini, saudara. Orang itu harus mengalami Tuhan dulu. Jadi kita sebelum masuk ke keluarga ya, ini prinsipal dalam sebuah pelayanan, artinya ini dasar atau ini fondasi, ini fundamental dalam sebuah pengertian pelayanan. Jadi orang yang mau melayani Tuhan, dia harus mengalami Tuhan dulu. Nah tadi firman Tuhan jelas sekali, saudara, ada pukulan telak. Ya, kalimat bahayanya begitu ya, saudara ya. Jadi pukulan telak yang disampaikan Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi dan semua yang ada di situ, yang ingin mencobai Yesus. Yesus ditanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Maka Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan segenap akal budi. Artinya totalitas, saudara. Nah ini tidak akan mungkin kita dapat mengasihi Tuhan dengan total tanpa Tuhan yang menjamah hati kita. Artinya begini, kita tidak punya kemampuan untuk cari Tuhan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu cari kita. Nah ini dasar dari sebuah pelayanan, saudara harus memahaminya dulu. Jadi kita harus tahu dulu, saudara, bahwa ini adalah bagian yang penting sekali yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Jadi banyak orang yang melayani Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Biasanya akan terjadi konflik pasti buat dirinya, buat orang di sekitarnya. Nah ini yang perlu kita pahami dulu secara esensi, saudara. Jadi ketika orang itu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, jiwanya, dengan akal budinya, dia tidak akan mungkin bisa lakukan itu tanpa dia mengalami Tuhan. Ini penting dulu, saudara. Jadi orang yang mengalami Tuhan itu juga tidak bisa dipaksa. Orang mengalami Tuhan itu tidak bisa diatur. Orang mengalami Tuhan itu bukan mau-maunya kita, tetapi memang maunya Tuhan. Karena Tuhan yang menjamah dia, Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang memanggil dia. Jadi itu dipres oleh Tuhan, saudara. Nah ini penting sekali, saudara. Jadi orang yang melayani Tuhan, jangan serta-merta dia langsung melayani Tuhan tanpa mengalami Tuhan. Nah poin ini menjadi penting bagi kita semua masing-masing. Nah kalau kita sudah memahami, saudara, bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus dari masa lalu kita ditebus dari dosa kita ditebus dari hidup kita yang lama menjadi ciptaan yang baru. Kita yang tadinya orang berdosa sekarang sudah dibenarkan oleh Tuhan.
Maka ketika kita dibenarkan, maka kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan ini kan adalah bagian yang hanya bisa dikerjakan lewat anugerah Tuhan, saudara. Nah, baru poin yang kedua, saudara. Ini penting sekali. Jadi ketika orang itu sudah mengalami Tuhan, baru kita masuk esensi dalam pelayanan itu. Yaitu apa? Mendapat panggilan khusus atau umum, saudara. Nah, saya ini khusus, saudara. Jadi kalau orang sudah dilawat Tuhan, sudah mengalami Tuhan, ada dua kemungkinan dia dipanggil. Panggilannya khusus atau panggilannya umum. Saya ini khusus. Artinya saya ini masuk sekolah teologi ya, tinggal di asrama waktu masa lalu, saudara. Kurang lebih udah hampir 24 tahun yang lalu, 23 tahun, 24 tahun yang lalu. Tinggal di sekolah teologi ya, ikuti belajar teologi. Dan sampai hari ini juga selalu belajar teologi terus, saudara. Untuk menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada, saudara. Maka pikiran saya hanya dalam pelayanan. Saya disebut dengan full timer, saudara. Ini panggilan khusus. Nah, panggilan khusus ini adalah, saudara, harus dapat konfirmasi, minta tanda dari Tuhan. Jangan sekali-sekali ambil pelayanan berdasarkan emosional. Jangan sekali-sekali mengikuti pelayanan tanpa ada konfirmasi dari Tuhan. Harus ada tanda dulu dari Tuhan. Tanda-tandanya apa? Saya waktu itu minta tanda sama Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak saya untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan untuk saya pilih sekolah teologi yang tepat. Nah, Tuhan kasih jalan, saudara. Dan yang kedua, ini sifatnya sangat personal sekali, saudara. Karena saat itu saya punya teman yang dekat, ya pastinya seorang wanita ya, saudara ya. Punya teman yang dekat, dan tapi ternyata waktu kedekatan saya sama dia sebelum saya kenal Tuhan itu, agamanya berbeda, saudara. Kepercayaan kita berbeda. Sehingga saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan ini berkehendak saya untuk melanjutkan saya ke sekolah teologi ya, maka Tuhan berikan saya hati supaya saya dapat menyelesaikan hubungan saya dengan dia, atau supaya dia diberikan pengertian oleh Tuhan. Ya puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Nah, segala sesuatu juga terus berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa tanda-tanda konfirmasi yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya tahu ini adalah panggilan khusus. Dan saya yang paling penting adalah saya harus pegang janji firman Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24, Tuhan yang memanggil, Tuhan setia dan segala macam, saudara. Ada saya dapat firman Tuhan yang panggilan-panggilan yang jelas sekali yang Tuhan berikan bagi hidup saya. Nah, ini penting sekali, saudara, mengerti tentang sebuah panggilan khusus atau tidak khusus. Nah, yang kedua adalah panggilan itu bisa khusus dan bisa umum. Umum itu bagaimana? Saudara sebagai seorang lawyer, saudara tetap melayani Tuhan. Saudara sebagai seorang dokter, tetap melayani Tuhan. Saudara sebagai seorang businessman, tetap melayani Tuhan. Jadi core-nya adalah core yang pekerjaan yang kau lakukan dalam dunia marketplace, tetapi Tuhan pakai engkau dalam dunia marketplace. Jadi melayani Tuhan gak selalu juga saudara harus full timer, tidak. Dalam kondisi panggilan kita masing-masing, kita bisa melayani Tuhan. Jadi dokter yang takut Tuhan. Jadi setidaknya kamu bantu orang yang tidak mampu, kamu doakan orang itu juga setelah dia datang berobat kepada engkau. Sebagai lawyer, menangani perkara-perkara yang tepat, yang bisa menolong orang dan segala macam. Sebagai seorang bisnismen, boleh ambil untung tapi tidak boleh rakus. Nah, itu kan melayani Tuhan. Jadi ternyata melayani Tuhan itu luas sekali, saudara. Enggak selalu harus datang ke gereja melayani Tuhan. Enggak begitu juga, saudara. Memang pelayanan gerejawi itu ada. Mungkin sudah sebagai majelis, sudah sampai pekerja, sudah bisa menerima tamu dan segala. Itu bagus, semuanya itu bagus, saudara. Tetapi ingat baik-baik, kita harus dulu mengalami Tuhan, baru tahu panggilan kita apa. Nah, ini penting sekali, saudara. Poin yang ketiga yaitu apa? Kalau kita bisa melayani Tuhan, saudara, itu karena kemurahan hati Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat itu saudara jelas sekali. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku menerima pelayanan ini sehingga aku tidak tawar hati. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi kalau kita melayani Tuhan, hati kita tawar, itu berarti kita tidak sadar bahwa pelayanan ini adalah kemurahan hati Tuhan. Tuhan itu bermurah hati mempercayakan pelayanan kepada kita. Wah, hebat ya, saudara ya. Maka saya bilang, anugerah itu di awal, yaitu sebuah pemulihan, penebusan dari Tuhan. Maka setelah itu dapat panggilan khusus atau panggilan umum. Nah, setelah itu baru engkau melihat bahwa Tuhan sedang bermurah hati untuk mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Artinya apa? Tuhan itu aja yang memberikan pelayanan ini kepada kita. Dia bermurah hati. Nah, ini kan menarik, saudara. Gereja ini undang saya untuk mengisi ibadah online. Dan saya yakin banyak pendeta juga yang sering khotbah di GBI Eklesia Semanan ini. Tetapi kenapa saya yang dipanggil untuk menyampaikan ibadah online? Itu berarti
Tuhan itu memberikan kemurahan hatinya untuk saya menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara, jemaat Eklesia Semanan ini. Lewat gereja sini saya dipanggil untuk dihubungi, memberitakan firman ini. Itu berarti kalau kita bisa bermurah hati, Tuhan bermurah hati kepada kita, mempercayakan pelayanan, ya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak perlu tawar hati. Maka saya selalu bilang, semua kita melayani Tuhan itu tidak bicara tentang posisi jabatan, saudara. Tapi di mana kita ditempatkan, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, saya mau sampaikan, dia tidak akan cepat menyerah ketika punya pergumulan apapun. Ini penting sekali, saudara. Poin yang keempat yaitu apa? Di dalam konteks pelayanan ini, yaitu kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi orang kalau sudah melayani Tuhan, dia selalu berpikir untuk Tuhan saja. Tidak ada yang lain, saudara. Jadi kalau engkau sebagai pengusaha terlibat pelayanan di dalam gereja, ya untuk Tuhan nih. Engkau sebagai lawyer melayani di gereja, hanya untuk Tuhan. Apalagi saudara yang full timer, semua untuk Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Maka Paulus tuh ngajarin kita tentang hal-hal yang baik, saudara. Kita lakukan ini dalam sebuah pelayanan itu adalah sesuatu yang baik. Paulus bilang dalam 2 Korintus pasal yang keempat, maka ketika aku hilang akal, Tuhan memberikan aku hikmat dan segala macam. Ketika aku ditindas, aku tidak mungkin hilang harapan dan segala macam, saudara. Jadi Tuhan itu mengizinkan setiap pergumulan, tapi ujungnya selalu di jalan keluar. Tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini saudara, saya belum bicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Saya akan bagikan breakdown dulu. Jadi itu orang yang melayani Tuhan itu adalah yang pertama tadi, dia harus mengalami Tuhan dulu. Yang kedua, dia tahu dulu panggilannya. Dia panggilan khusus atau panggilan umum. Jadi jangan serta-merta mau jadi hamba Tuhan, tinggalkan pekerjaan. Salah, saudara. Ada yang menerapkan kayak gitu, akhirnya menyesal di kemudian hari. Dia tinggalkan semuanya. Yang ketiga adalah karena kemurahan hati Tuhan saja kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Yang keempat yaitu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini penting. Dasar dari pelayanan. Baru kita masuk keluarga itu seperti apa. Maka firman Tuhan tadi jelas sekali, saudara. Kalimatnya apa? 38 dan 39. Dia bilang begini firman Tuhan dalam Matius 22. 38 dan 39. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua kalimatnya, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi dalam konteks ini kita bicara tentang harmonisasi antara pelayanan dan keluarga. Tadi pelayanan saya sudah dapatkan, kita dapatkan 4 poin. Nah, sekarang kita bicara tentang keluarga, saudara. Nah, ini penting, saudara. Yang pertama bicara tentang keluarga. Maka kita bicara keluarga itu, kita harus tahu dulu siapa diri kita. Ini penting. Kenapa saya bilang kita harus tahu dulu siapa diri kita? Kalimatnya adalah begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pembentukan keluarga dimulai dengan kesadaran diri kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Artinya begini, saudara. Kalau kita masih penuh dengan kepahitan, sakit hati, luka-luka batin, bagaimana kau bisa mengasihi orang lain yang akan engkau bawa dalam rumah pernikahan? Susah sekali. Pak, saya sudah menikah, Pak. Tapi kamu jadi orang yang egois dalam menikah. Kamu tidak bisa mengasihi istrimu, tidak bisa mengasihi suamimu. Tetapi kamu mau menuntut supaya dia itu bisa mengerti kamu. Kan bahaya, saudara. Maka dibilang kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan saya nih buat kita nih, saudara-saudara ya. Mungkinkah saudara pakai baju bekas? Tidak kan? Kamu pasti akan pakai baju yang bagus terus. Mungkinkah kamu makan makanan bekas? Pasti kamu mau makanan-makanan yang sehat dan segar. Mungkinkah kamu mau menerima memberikan mendadani dirimu dalam rumahmu dan segala macam dengan kualitas yang tidak baik? Saya yakin tidak. Maka ketika engkau tidak mau memakai yang bekas, sesuatu yang tidak berkualitas, kamu tidak mau makan dan segala macam, kamu mau makan yang berkualitas, makanan yang sehat, dan kamu mau pakaian-pakaian yang baru juga, mau fasilitas yang bagus juga. Begitulah cara engkau menerapkan dirimu kepada orang lain. Jadi kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita bisa memberikan servis kepada diri kita dengan baik,
pasti kamu dapat mengasihi orang lain. Tetapi kalau kita sendiri tidak tahu diri, kita tidak bisa urus diri kita dan segala macam. Bagaimana kita bisa mengurus orang lain? Sangat tidak mungkin kita dapat mengurus orang lain. Maka ini penting sekali saudara, untuk kita masuk dalam sebuah pemikiran keluarga itu seperti apa. Yaitu kita harus mengenali diri kita dulu. Kita bisa memulihkan diri kita dengan Tuhan, di hadapan Tuhan. Segala kepahitan, sakit hati, luka-luka batin. Selesai dulu saudara. Nah, tahapan yang kedua yaitu apa? Bahwa keluarga yang hari ini ada, keluarga saya, keluarga saudara, adalah keluarga yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenapa dalam kehendak Tuhan? Nah, ini penting sekali saudara. Nah, kalau saya bicara tadi tentang pelayanan itu jelas, saya minta tanda dari Tuhan. Nah, waktu saya menikah saya juga minta tanda sama Tuhan. Jadi tanda saya yang pertama, kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan akan memberikan tanda kepada saya 1, 2, 3. Nah, Tuhan kasih tanda itu kepada saya. Ada konfirmasi. Sehingga saya yakin pernikahan saya ini adalah kehendak Tuhan. Pernikahan saudara adalah kehendak Tuhan. Dan kalau kita tahu itu kehendak Tuhan, bukan berarti tidak ada pergumulan. Ada pergumulan. Tetapi selalu ada jalan keluar. Tidak mungkin stuck. Tidak mungkin buntu. Setiap pergumulan yang kita hadapi kalau sudah ada dalam kehendak Tuhan, ujungnya pasti ada jalan keluar. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Poin yang ketiga, saudara, adalah hal yang menarik, saudara. Tuhan sebagai pusat dalam keluarga. Nah, apa Tuhan sebagai pusat dalam keluarga? Kolose pasal yang ketiga jelas. Hai suami, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Ternyata Kolose pasal 3 ayat 17, 18 itu dan 19 ada mengacu ke ayat 23 saudara. Kalau engkau melakukan itu, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Artinya begini, secara manusia saya tidak mungkin bisa tunduk kepada suami saya. Dia orangnya kasar, orangnya tidak bertanggung jawab, tukang bohongin saudara, hidup dalam ketidakbenaran. Secara kasat mata, hidup sebagai manusiawi kamu tidak bisa tunduk sama dia. Tapi kenapa engkau bisa tunduk kepada orang yang model begini? Karena engkau bukan melihat dia, tapi engkau mengerjakan untuk Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kita tidak punya dasar ini, jangan sekali-sekali engkau melayani Tuhan bersama. Bagaimana mungkin engkau tidak bisa menerima? Pak, saya dipukul pak, dan luar biasa pak sama suami saya. Saya punya cerita nih. Ada seorang ibu menceritakan suaminya pukul dia terus, memperlakukan kasar, pernah disetrum. Suaminya sakit saudara, psikopat. Disetrum, dipukul dan segala macam saudara. Tapi dia bilang saya tidak akan ceraikan dia. Saya akan berdoa terus. Masa Tuhan kita kalah dengan kuasa gelap kata dia gitu. Jadi dia berdoa sampai suaminya bertobat. Dan akhirnya mereka bisa melayani Tuhan. Ini yang saya bilang, kalau Tuhan itu sebagai pusat dalam keluarga, beban berat apapun yang sedang dialami, dalam kondisi apapun yang sedang dialami, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Poin yang keempat saudara, poin yang keempat itu menarik, yaitu apa? Saling menyesuaikan dan mengerti. Ternyata saudara, saling mengerti itu pasti terjadi konflik. Sampai kapan kita bisa mengerti dia? Karena tiap hari dia akan berubah. Tapi menyesuaikan. Nah, kalau udah tahu suami kita itu orangnya malas mandi saudara, ya kamu udah ingetin dia nih ulang-ulang kali. Ya tinggal disadarkan aja, disesuaikan aja. Diingetin aja, sabar terus. Kalau dia selesai mandi buang anduk sembarangan, kamu bilang tolong dong dijemur, ternyata dia nggak mau jemur, ya udah nggak usah diributin bos. Ngapain? Ambil aja tuh Anda, kamu jemur sendiri. Pak, tapi kan saya sampai kapan? Ya udah, semua ada limitnya kok Bu, ada batasannya. Misalnya kalau kita udah tahu istri kita ini bawelnya minta ampun saudara, ya saudara mau ngapain? Mau ganti pemain? Lebih bawel saudara nanti dapat ya. Biarin aja dia begitu bawel, masih untung dia bawel. Biarin dia bawel, lama-lama kan saudara jadi ngerti sendiri. Nah ini kalau kita tidak mengerjakan ini, menyesuaikan keadaan ini, bagaimana kita bisa sama-sama melayani Tuhan? Sangat tidak mungkin saudara. Nah oleh karena itu saudara, yang saya mau sampaikan, bicara tentang keluarga, yaitu tadi saya bilang yang pertama, kenali diri kita. Yang kedua, kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sebagai pusat di dalam hidup keluargamu. Dan yang keempat, belajar untuk menyesuaikan, mengerti dan menyesuaikan diri dengan pasanganmu. Nah, barulah kita masuk dalam puncak tema kita, yaitu harmonisasi pelayanan dan keluarga. Tadi kita udah tahu bicara tentang pelayanan,
Tadi kita bicara tentang keluarga. Pelayanan ada 4 poin tadi saudara. Yaitu pertama harus mengalami Tuhan. Kedua, dia harus dapat panggilan yang jelas, khusus atau umum. Ketiga, melayani Tuhan karena Tuhan bermurah hati. Yang keempat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi kalau bicara tentang keluarga tadi, yang pertama, kenali diri dengan benar. Yang kedua, kalau engkau berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, saling menyesuaikan, saling mengerti dan menyesuaikan. Dan yang keempat, Tuhan sebagai pusat. Tuhan sebagai pusat itu yang ketiga. Tuhan sebagai pusat dalam keluargamu. Dan yang keempat, engkau belajar untuk mengerti dan menyesuaikan. Baru kita tarik sebuah kesimpulan, yaitu harmonisasi pelayanan dan keluarga. Nah saudara-saudara, akhirnya saya katakan apa? Harmonisasi keluarga dan pelayanan itu, yaitu keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga yang sungguh-sungguh sudah mengalami pertobatan secara komprehensif menyeluruh. Baru dia bisa melayani Tuhan. Jadi harmonisasi antara pelayanan dan keluarga. Jadi suami, istri, anak-anak sudah mengalami Tuhan. Mari sama-samalah kita melayani Tuhan. Ini sudah mengalami Tuhan, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan. Kenapa saya bilang begini? Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, masa sih kita tidak menyampaikan berita itu kepada banyak orang? Maka kita harus menyampaikan berita itu kepada banyak orang, supaya mereka mengenal Tuhan secara khusus. Jadi kalau suamimu hari ini, Pak, suami saya belum kenal Tuhan, Pak. Saya sudah mengenal Tuhan dengan anak-anak. Doakan saudara, supaya suamimu juga mengenal Tuhan. Dan kelak engkau bisa melayani bersama-sama. Apakah saya tidak bisa melayani? Berdoa buat suami pun itu adalah pelayanan. Saya mau kasih tahu. Pelayanan untuk apa engkau ada di dalam sebuah ranah pelayanan yang sifatnya sistem by sistem atau gereja. Tapi keluargamu dalam keadaan kalut saudara. Maka saya mau sampaikan, melayani suamimu yang sedang menghadapi masalah, itu pun juga pelayanan. Tapi engkau tetap bergereja, engkau tetap melayani dalam segi yang lain. Ketika engkau melihat suamimu sudah dalam Tuhan, anak-anakmu sudah dalam Tuhan, tapi istrimu belum dalam Tuhan, engkau layani istrimu, karena itu juga adalah pelayanan. Tetapi kalau engkau sebagai orang tua belum kenal Tuhan, tapi anak-anakmu sudah mengenal Tuhan, maka seorang anak juga harus berdoa supaya buat orang tuanya dilawat oleh Tuhan. Itu pun juga pelayanan. Tapi kalau seandainya suami istri sudah dalam Tuhan, anaknya belum dalam Tuhan, layani anak-anakmu. Karena itu pun juga pelayanan. Maka doakan mereka supaya mereka masuk dalam sebuah pelayanan. Itulah harmonisasi saudara. Bicara tentang pelayanan dan keluarga. Nah apalagi saudara yang kita mau bicara tentang harmonisasi dengan pelayanan dengan keluarga. Yaitu apa? Harus punya motivasi dan tujuan yang sama saudara. Jadi sama-sama kalau melayani Tuhan, kalau berkeluarga, bukan bicara tentang untung rugi, bukan. Kamu mau melayani supaya dapat untung rugi. Jangan, hati-hati. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kalau kamu berbuat sesuatu dalam pelayanan, ingatlah ibadah itu disertai rasa cukup. Bukan untuk mendapatkan keuntungan supaya kamu dapat untung, bukan. Karena uang itu hati-hati loh. Di mana hartamu berada, di situ hatimu loh. Kita tuh tidak bicara begitu. Jadi kalau kita sudah melayani Tuhan, ujungnya bukan bicara tentang uang, saudara. Ujungnya itu bicara tentang bagaimana pelayanan kita berdampak kepada banyak orang. Jadi kehadiran kita bisa berdampak bagi banyak orang. Nah ujungnya Tuhan dipermuliakan. Jangan kita dikit-dikit uang, dikit-dikit. Tunggu dulu, berkat itu datang sendiri saudara. Kalau tujuannya uang, maka itu hilang tuh berkat. Tujuannya supaya hidup kita jadi berdampak bagi banyak orang. Nah saudara, di tengah-tengah pandemi ini teruji sekali orang yang punya motivasi dalam pelayanan. Ya, saya tidak punya gereja dan tidak punya jemaat, saudara. Pelayanan saya tetap terus berjalan sampai hari ini. Artinya secara offline kita tutup semua. Karena gereja tidak berani untuk membuka ibadah tatap muka. Karena kita lagi proses transisi penyesuaian, apakah takut nanti terjadi epicentrum penyebaran yang luar biasa terhadap COVID-19, ngerinya dari tempat kita. Itu bahaya sekali. Maka kita masuk dalam ibadah online. Nah ibadah-ibadah online yang kita lakukan hari ini, gereja ini itu baik sekali. Dan kemudian saya juga melakukan dalam berbagai banyak hal yang saya lakukan. Tidak boleh kita buntu. Kalau kita sudah terpanggil, kita tahu bahwa ini panggilan Tuhan, maka kita harus melayani Tuhan dengan cara apapun. Jadi orang kalau melayani Tuhan dengan cara apapun, berkatnya tidak akan mungkin putus. Ada aja berkat itu. Makanya saya bilang, motivasi yang benar, biar Tuhan yang akan memberkati saudara dengan cara apapun. Tuhan itu punya segala cara.
Karena ketika engkau berpikir kepada sesuatu yang sifatnya dunia akan hilang, saudara. Tapi ketika kita bersama-sama kompak melayani Tuhan dengan motivasi yang tulus dan apa adanya, saya yakin saudara, hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Nah berikutnya saudara, harmonisasi ini adalah penting, yaitu apa? Lihat baik-baik. Jangan memprioritaskan pelayanan kalau keluarga terbengkalai. Jangan-jangan pelayanan itu jadi batu sandungan. Jangan terlalu heboh dengan keluarga kalau pelayanan itu juga terbengkalai. Jadi harus ada keseimbangan satu sama lain. Yaitu pelayanan dan keluarga sama pentingnya. Untuk apa pelayanan berhasil tapi keluarga berantakan? Tapi keluarga bagus tapi pelayanan tidak berjalan, itu pun juga bahaya. Maka harus ada chemistry yang sama saudara. Yaitu di mana engkau melayani Tuhan, tapi di satu sisi engkau juga harus melayani keluargamu. Jangan sampai dua bagian ini menjadi kontradiksi. Jadi pelayanan saudara tidak boleh jadi batu sandungan buat keluarga. Keluarga tidak boleh jadi batu sandungan buat pelayanan. Maka itu yang disebut dengan harmonisasi. Yaitu apa? Keduanya saling melengkapi dan bisa saling menunjang satu sama yang lain. Ini penting sekali. Maka harmonisasi pelayanan dan keluarga itu menjadi poin yang paling penting dalam hidup kita. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan tentang harmonisasi dari sebuah pelayanan ini, saudara, yaitu apa? Antara pelayanan dan keluarga. Bukan berarti keluarga yang melayani Tuhan tidak ada pergumulan. Keluarga yang melayani Tuhan ada pergumulan, tapi ujungnya selalu ada jalan keluar. Oleh karena itu, sama-samalah kita berdiam diri. Dari 4 poin tadi bicara tentang pelayanan, 4 poin tadi bicara tentang keluarga, digabungkan jadi satu. Maka muncullah harmonisasi tadi yang saya katakan, yaitu bahwa keluarga melayani Tuhan dasarnya adalah pemilihan Allah yang luar biasa. Dan berikutnya, keluarga yang melayani Tuhan, motivasi pelayanan harus jelas, harmonisasinya ketemu. Yang ketiga, jangan sampai pelayanan itu dan keluarga itu tumpang tindih, tapi saling melengkapi satu sama lain. Tidak boleh jadi satu batu sandungan. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita dalam melayani Tuhan ini tidak akan mungkin gentar. Walaupun ada pergumulan, tetapi ujungnya pasti ada jalan keluar. Biarlah jemaat GBI Eklesia Semanan tetap kuat dalam Tuhan, dijauhkan dari virus penyakit apapun bentuknya. Dan saya yakinkan bagi kita semua, orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, tetapi selalu dijaga oleh Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, saudara yang mengikuti ibadah online ini, yang menyaksikan di rumah ataupun dimanapun kau berada, lewat gadgetmu dan segala macam. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau memang kau terpanggil bersama dengan seluruh keluargamu mau melayani Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami masing-masing mengambil sebuah komitmen untuk melayani Tuhan dalam bidang kami masing-masing. Ada yang full timer, ada juga yang bekerja di marketplace, tetap mereka berkomitmen untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah situasi hari-hari ini, kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi kami sempurna adanya. Bapa yang baik, biarlah keluarga mereka diberkati Tuhan. Dan kami yakin apa yang ada pikiran dan hatinya yang positif diteguhkan oleh Tuhan. Yang tidak baik dibuang dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya damai sejahtera menyertai saudara dan sukacita Allah menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara pasti sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Petra. Terima kasih Pak Petra untuk pelayanannya pada hari ini. Mari saudara-saudara kita akan memberikan persembahan kita dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami punya kesempatan untuk memberi bagi Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap perpuluhan dan juga persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Kiranya Tuhan membalaskan apa yang mereka tabur, mereka menuai dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin.
Doa pengurapan dan impartasi akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, pukul 19 melalui Zoom. Salam Legal Care. Dalam memasuki era new normal, kami Legal Care berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Kami akan menyampaikan beberapa hal penting perihal suatu perjanjian. Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat pertama, sepakat kepada para pihak yang mengikatkan dirinya. Artinya, kedua belah pihak menyatakan kata sepakat. Syarat kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Artinya, cakap dalam hukum. Syarat ketiga, suatu hal tertentu. Para pihak memahami benar bahwa ada yang diperikatkan, artinya jual belikah, sewa menyewakah, dan seterusnya. Dan syarat yang keempat, suatu sebab yang halal. Kedua belah pihak harus memahami dengan benar, tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Demikianlah edukasi hukum yang telah kami sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Legal Care. Ada kabar gembira buat saudara, gereja akan memulai ibadah onsite-nya pada tanggal 5 Juli 2020 mendatang. Eklesia Semanan dan Eklesia Green Lake City sama-sama melakukan 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 dan 11 siang. Ada beberapa protokol kesehatan yang harus diikuti untuk menghindari penyebaran COVID-19 di gereja kita. Berikut prosedur jika saudara ingin beribadah onsite. Pertama-tama, saudara wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi online di alamat berikut ini. Pilih tanggal dan lokasi di mana saudara akan beribadah, lalu isi semua kolom yang diperlukan dan klik daftar. Saat itu juga saudara akan menerima WhatsApp konfirmasi dan simpanlah. Saat tiba di gereja, harap tetap menggunakan masker. Sembari menunggu antrian untuk mencuci tangan, petugas akan menanyakan konfirmasi pendaftaran dan memeriksa suhu tubuh menggunakan termogan. Batas maksimum suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius. Untuk menuju ruang ibadah, saudara bisa menggunakan tangga dari kiri dan kanan. Saat naik, ikuti jalur yang sudah disediakan dengan tetap menjaga jarak aman 1 hingga 1,5 meter. Bila saudara menggunakan lift, hanya bisa menampung 4 orang. Berdirilah di atas tanda yang ada. Amplop persembahan berada di depan pintu masuk. Ambillah jika saudara memerlukannya. Atau saudara bisa melakukan scan barcode yang tertempel di belakang kursi di depan saudara. Kotak persembahan berada di dekat pintu keluar ruang ibadah. Masukkan amplop saat berjalan keluar ruangan. Kami tetap menjaga agar Anda sehat, nyaman, dan selamat selama beribadah. Oleh karenanya, setelah dan sebelum ibadah, proses sterilisasi dilakukan di dalam ruang ibadah dan lokasi lalu lalang jemaat. Tahu ada kerinduan berjumpa dengan teman sepelayanan. Saudara bisa melakukan hal itu dengan tetap menjaga jarak atau bisa melakukannya di 38 Cafe dengan mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Jemaat yang memerlukan bantuan untuk mengikuti ibadah onsite bisa menghubungi call center berikut ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca visi gereja kita dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing.
Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Sekarang arahkan hatimu untuk terima berkat Allah yang besar. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah ke atas saudara. Tuhan memberkati keluargamu, keluargamu menjadi keluarga berkemenangan. Tuhan memberkati mata pencarianmu, engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, jika engkau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Tuhan memberkati kesehatanmu, studimu atau studi anak-anakmu diberkati. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa-Ku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku. Yesus, sempurna seperti Bapa-Ku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.